6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Mie bakso rumput laut sendiri, dia ada perlakuan khusus, yaitu tadi pengolahan dari rumput lautnya sendiri. Itu harus kita ada pengolahan tersendiri dulu, sebelum kita adon menjadi satu bahan adonannya. Untuk para perantau yang tidak sempat hadir, maka mereka usahakan untuk pulang di acara adat ini, sehingga mereka bisa menyumbangkan baik uang, materi maupun tenaga. Selamat pagi, dari kawasan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM Oisimo mampu mengolah rumput laut menjadi aneka produk pangan bergizi dan bernilai jual. Tradisi halal bihalal menjadi momen yang dinantikan masyarakat Uamembe, Kelurahan Kantalai, Kota Bau-Bau di setiap tahunnya. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 14 April 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM Oisimo mampu mengolah rumput laut menjadi aneka produk pangan bergizi dan bernilai jual. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dikenal sebagai salah satu penghasil rumput laut terbaik di Kepulauan Buton. Kualitas rumput laut dari wilayah ini bahkan menjadi rebutan sejumlah daerah lain, hingga menempatkan Kepulauan Buton sebagai penyumbang utama komoditas perikanan non-hidup domestik di wilayah kerja BPPMHKP Bau-Bau. Melihat potensi tersebut, warga Palabusa yang tergabung dalam UMKM Oisimo berhasil menyulap rumput laut menjadi berbagai olahan makanan yang tidak hanya bergizi namun juga bernilai ekonomi tinggi. Adalah Ibu Susana Triyanti, Ketua Kelompok UMKM Oisimo, yang memimpin para ibu-ibu rumah tangga di Palabusa untuk berinovasi dengan bahan dasar dari rumput laut. Melalui keterampilan tangan mereka, rumput laut diolah menjadi produk makanan seperti mie, bakso, stik, pilus, jelly, es krim, hingga dodol dari rumput laut. Mie bakso rumput laut sendiri, dia ada perlakuan khusus, yaitu tadi pengolahan dari rumput lautnya sendiri. Itu harus kita ada pengolahan tersendiri dulu, sebelum kita adon menjadi satu bahan adonannya. Memang ada kerumitan, tapi masih bisa kita atasi. Alhamdulillah bagus. Kalau untuk rumput lautnya sendiri, kami untuk bahan bakunya kami sudah menyetok memang. Jadi kalau untuk pembuatan itu mie tidak butuh waktu lama. Pokoknya satu hari itu ada pesanan, kami bisa eksekusi, bisa langsung jadi. Susana menambahkan cita rasa produk mereka sangat unik karena serat rumput laut yang padat memberikan sensasi berbeda dari bakso dan mie pada umumnya. Tidak hanya lezat, produk-produk tersebut juga kaya akan nutrisi. Meskipun telah berjalan lebih dari 1 dekade, UMKM Oisimo masih menghadapi tantangan dalam hal pemasaran. Susana mengakui promosi menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan agar produk mereka lebih dikenal luas dan mampu mendorong peningkatan ekonomi warga sekitar. Dalam sebulan, omset UMKM Oisimo bisa mencapai hingga 10 juta rupiah dengan produk-produk yang telah mengantongi izin PIRT serta sertifikasi halal. Sementara itu, harga produk pun sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 untuk es krim rumput laut, belasan ribu untuk keripik dan cemilan dari rumput laut, hingga puluhan ribu untuk produk utama seperti bakso dan mie rumput laut. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menghadirkan fasilitas bank pasar yang beroperasi langsung di tengah-tengah aktivitas pasar tradisional. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam memperoleh pembiayaan dengan proses cepat dan bunga yang sangat ringan.
Wali Kota Bau Bau Yusran Fahim menyampaikan bahwa kehadiran Bank Pasar akan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana harian untuk menjalankan usahanya. Selain itu akan diberikan edukasi agar masyarakat menghindari pinjaman dari lembaga keuangan. Ia juga menambahkan dalam waktu dekat fasilitas Bank Pasar tersebut akan segera direalisasikan karena Pemkot telah menjalin komunikasi dengan pihak BPD dan BRI yang menyatakan siap bersinergi. Sementara Wakil Wali Kota Bau Bau Ode Hamsina Bolu menegaskan pentingnya keberadaan lembaga keuangan di tengah masyarakat, terutama mengingat Bau Bau merupakan sektor utama perdagangan barang dan jasa di kawasan ini. Hamsina Bolu juga mengapresiasi dukungan dari OJK Sultra yang menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat peran lembaga keuangan formal di Bau Bau. Ia juga menekankan pentingnya keamanan dalam transaksi keuangan dan memastikan bahwa semua lembaga keuangan yang terlibat berada dalam pengawasan resmi OJK. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Tradisi halal bil halal menjadi momen yang dinantikan masyarakat Uamembe, Kelurahan Kantalai, Kota Bau Bau di setiap tahunnya, menjadi ajang silaturahmi pasca Idul Fitri. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Itu para perantau yang tidak sempat hadir, maka mereka usahakan untuk pulang di acara adat ini, sehingga mereka bisa menyumbangkan baik uang, materi maupun tenaga. Masyarakat Kelurahan Wamembe, Kelurahan Kantalai kembali menggelar tradisi halal bihalal yang dipusatkan di Masjid Babu Taqwa pada Sabtu siang. Halal bihalal dirayakan dengan acara makan bersama. Setiap keluarga menyuguhkan berbagai jenis makanan yang dikemas dalam talang seperti acara masyarakat Buton pada umumnya. Uniknya, acara silaturahmi tahunan ini sepenuhnya dimotori oleh para generasi muda, baik yang berada di perantauan maupun yang berada di kampung. Lurah Kantalai Hazirun mengatakan tradisi ini menumbuhkan rasa cinta kampung halaman di hati para perantau. Melalui suasana kehangatan dan kebersamaan saat Idul Fitri, diharapkan para perantau akan selalu merindukan dan menyempatkan diri untuk pulang setiap tahunnya. Itu para perantau yang tidak sempat hadir, maka mereka usahakan untuk pulang di acara adat ini, sehingga mereka bisa menyumbangkan baik uang, materi maupun tenaga, sehingga kegiatan kita ini mereka tunggu-tunggu, dan ini merupakan kebiasaan yang tidak bisa kami tinggalkan. Hazirun mengatakan menjadi kesyukuran bagi masyarakat setempat jika makanan yang disajikan habis dimakan saat acara tersebut. Sebab masyarakat meyakini berbagi rezeki kepada sesama adalah ladang pahala yang tidak ternilai di sisi Yang Maha Kuasa. Apalagi acara tahunan ini masih dalam suasana yang fitri. Tidak hanya acara makan bersama, acara ini juga dirangkaikan dengan lomba-lomba religi dan lomba yang menghibur masyarakat seperti tarik tambang dan panjat pinang. Hasil musyawarah kami itu masyarakat itu menyumbang 33 talang. Tapi belakangan banyak yang baru tiba menyumbang lagi tambahan talang. Ada yang bawa 3, ada yang bawa 2. Kemudian ada lagi yang baru tiba langsung bikin talang. Jadi kita di sini memang betul-betul didukung oleh warga, khususnya toko-toko adat. Hadirin tadi mereka sangat senang, apalagi talangnya dicicipi dan dibawa pulang habis. Mereka sangat senang. Tahun-tahun sebelumnya mereka mengeluh, talang kami Pak, kenapa tidak dihabisi? Jadi ini mereka sangat senang ketika ada talangnya yang habis. Hazirun mengaku kegiatan tahun ini menjadi lebih istimewa karena turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bau Bau Yusran Fahim. Kehadiran kepala daerah menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat wilayah ini berada di pinggiran kota yang jarang mendapat kunjungan langsung dari pejabat tinggi pemerintahan. Dari Kota Bau Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM Oisimo mampu mengolah rumput laut menjadi aneka produk pangan bergizi dan bernilai jual. Tradisi halal bil halal menjadi momen yang dinantikan masyarakat Uamembe, Kelurahan Kantalai, Kota Bau Bau di setiap tahunnya. Demikian Warta Kepton pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan
Selamat pagi. Selamat pagi yang tercinta.